Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah
yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, pelayan firman pada hari ini adalah Penatua Erma Kristiono dari GKI Gading Serpong dengan tema Kala suka dan duka memancarkan keindahan. Kedua, pada hari Rabu 25 Agustus 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk telaah Alkitab lintas kewilayahan dengan tema Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan yang akan dipimpin oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan umat dalam mendukung aksi solidaritas COVID-19. Dana yang terkumpul telah digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak pandemi. Kami mengajak umat sekalian untuk terus berpartisipasi dalam gerakan solidaritas COVID-19 ini. Umat dapat mentransfer donasi tersebut ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan angka 19 pada digit terakhir nilai donasi. Keempat, Majelis Jemaat telah membentuk tim Satgas COVID-19 GKI Kepaduri. Bagi umat yang terpapar virus corona dan membutuhkan informasi dan bantuan dapat menghubungi tim tersebut. Info selanjutnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Umat yang terkasih, dalam rangka HUT RI ke-76, bersama-sama kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang telah melahirkan Indonesia dan memberkati Indonesia. Di dalam syukur atas hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kita naikkan pujian betapa kita tidak bersyukur. Kebaktian hari ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudaraku, setiap kita pasti pernah mengalami peristiwa suka dan duka. Jujur, kita akan berdoa supaya Tuhan menghadirkan peristiwa sukacita dalam kehidupan kita. Namun dalam kenyataan kita menghadapi peristiwa duka cita. Di dalam kerapuhan, terkadang kita kecewa terhadap Tuhan, marah kepada Tuhan, dan pada akhirnya iman kita memudar. Di dalam peristiwa pahit yang dialami, terkadang kita melupakan panggilan kita untuk menghadirkan berkat bagi sesama. Di dalam getirnya hidup, terkadang kita menutup relasi kita terhadap orang yang kita kasihi atau melukai perasaan mereka dengan perkataan dan perbuatan kita. Dalam kerapuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, begitu banyak peristiwa yang kami alami saat ini. Kami menyadari akan kelemahan kami. Manakala kami menghadapi peristiwa sukacita, mungkin kami lupa untuk mengucap syukur padamu. Di dalam kesuksesan, kami lupa menyaksikan kebaikan-Mu kepada sesama kami. Sebaliknya, di dalam kesulitan, kadang kami kecewa terhadap-Mu. Di dalam sakit yang kami hadapi, terkadang kami putus asa. Di dalam persoalan ekonomi, kami bersungut-sungut kepadamu. Ya Bapa, kami menyadari akan kerapuhan kami.
Kami menyadari bahwa kami manusia yang tidak sempurna. Oleh karenanya, kami mau memohon ampun atas kegagalan kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 90 ayat 13 sampai 14 yang berkata, "Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita berdoa. Selamatlah, selamatlah jiwa kami. Ketika kami menggantungkan dan menyandarkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Biarlah ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, mampukanlah kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu. Biar melalui firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan, kami dapat senantiasa terus menggantungkan dan menyandarkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dimanapun saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari berada, kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari,
pembacaan Alkitab kita pada hari ini menggunakan metode tarian. Tarian itu merupakan seni yang melekat di dalam peribadahan kita. Menjadi simbol tata gerak di dalam liturgi. Tarian merupakan suatu tindakan di hadapan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Kita dapat mengekspresikan iman kita kepada Tuhan, mengutarakan apa yang kita rasakan kepada Tuhan melalui setiap gerakan dari tubuh kita. Ada masanya, tatkala beban hidup terasa berat, kemudian luka menganga di dalam hati yang kemudian membuat kita tidak bisa lagi berkata-kata atau berucap. Maka ungkapkanlah dan ekspresikanlah ke Tuhan melalui setiap gerakan tubuh kita. Tarian juga menjadi sebuah media pemulihan Bapak Ibu di dalam Tuhan. Gestur tubuh kita atau gerak tubuh kita melalui tarian itu memiliki makna-maknanya. Seperti tadi ketika kita membacakan Alkitab melalui tarian, itu ada gestur-gesturnya, itu ada makna-maknanya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengangkat wajah kita, itu menggambarkan bahwa kita mengagungkan nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kemudian ada gerakan kita menunduk, menggambarkan penghormatan, pertobatan, dan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Kemudian ada gerakan juga yang kita membungkuk dan berlutut. Itu menggambarkan bahwa keadaan diri kita ini penuh dengan kelemahan dan kerendahan hati. Kemudian kita merentangkan tangan kita. Ini menunjukkan bahwa kita mau menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Dan juga ada gerakan kita memutar tangan, menggambarkan bahwa kehidupan ini ada masanya, silih berganti setiap musim di dalam kehidupan kita. Ada gerakan juga kita berjalan atau maju ke depan, ini menggambarkan kesungguhan hati kita Bapak Ibu. Tekad hati untuk hidup terus di dalam pimpinan Tuhan. Jadi setiap gerakan di dalam tarian itu memiliki makna-maknanya untuk mengekspresikan iman kita dan juga memuliakan Tuhan di dalam setiap gerak tubuh kita. Kita pun juga dapat berdoa kepada Tuhan melalui gerak tubuh kita, melalui tarian. Menari Bapak Ibu itu bisa menjadi ekspresi diri dalam meresponi kehidupan yang terjadi. Dalam bacaan kita pada hari ini, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15, dikisahkan bahwa kehidupan kita ini musimnya itu datang silih berganti. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, ini kata-katanya, kalimat-kalimatnya ini paradoks, bertentangan satu dengan yang lain. Namun saling berkaitan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk kita meratap, ada waktu untuk kita menari, ada waktu kita menahan diri, ada waktu untuk kita memeluk dan lain sebagainya di dalam kitab Pengkhotbah. Namun Bapak Ibu, melalui setiap gerakan tubuh kita atau tarian itu keadaan sukacita. Seperti tadi keadaan sukacita kita melihat kelahiran, kita tertawa, menari, memeluk. Itu kita bisa pancarkan keindahannya melalui setiap lentikan tubuh kita. Di keadaan yang sebaliknya, keadaan duka cita seperti meninggal, meratap, menahan diri. Itu pun bisa kita pancarkan keindahannya melalui setiap lentikan tubuh kita. Tarian itu bisa menjadi, tarian sebagai seni Bapak Ibu, itu juga bisa menjadi media pemulihan bagi orang yang berduka. Karena saat kita menggerakkan tubuh kita, gerakan tersebut akan membangun kesadaran akan kehidupan kita yang terus terhubung dengan Tuhan. Kalau di dalam tarian Bapak Ibu,
Kita bisa memancarkan, kita bisa memperlihatkan di dalam keadaan suka dan duka itu ada sebuah keindahan. Namun kita sampai di sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Apakah sungguh kita bisa memaknai bahwa dalam suka dan duka kehidupan kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Melihat pancaran keindahan dari Tuhan. Dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dahulu Bapak Ibu ada waktu kita itu hidupnya bebas. Namun sudah 1,5 tahun ini kita dirundung pandemi COVID-19. Yang kemudian membuat kita itu tidak bebas untuk bergerak. Lalu apakah sungguh-sungguh kita dapat merasakan pancaran keindahan dan kebaikan Tuhan melalui waktu-waktu belakangan ini? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, acap kali mudah bagi kita untuk dapat merasakan penyertaan Tuhan ketika masa-masa suka sedang kita lalui. Mudah bagi kita menarik kesimpulan, oh peristiwa ini indah bagi saya, oh peristiwa ini baik bagi saya. Ya namanya kita sedang bersuka ya, pasti keadaan-keadaan itu membuat hati kita bahagia. Namun ketika peristiwa duka datang menghampiri, rasanya tidak mudah untuk berkata, ini semua ada makna baiknya. Ini semua indah bagi hidup saya. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagaimana di dalam suka dan duka kita dapat melihat kebaikan Tuhan, melihat pancaran keindahan dari Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kala suka dan duka memancarkan keindahan. Di dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini dengan judul perikop untuk segala sesuatu ada waktunya, penulis kitab Pengkhotbah yang menurut tradisi Yahudi ditulis oleh Raja Salomo ini ingin mengingatkan kepada pembaca, kepada kita semuanya bahwa kita harus menggunakan setiap waktu kita itu dengan bijaksana. Nah, ditafsirkan Bapak Ibu bahwa Raja Salomo ketika menuliskan kitab ini berusia lanjut. Jadi ia sudah mempelajari begitu banyak hal di dalam kehidupannya. Dan ia juga sudah mempelajari bahwa di dalam kehidupannya itu ada hal-hal yang indah di dalam kehidupannya, datang silih berganti. Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah ini Bapak Ibu, ini ingin mengingatkan kepada kita semua supaya kita dapat menghargai waktu yang ada. Sehingga kita dapat memaksimalkan waktu yang ada, kita gunakan dengan bijaksana dan cerdas. Kemudian ada kata di bawah kolong langit. Kalau kita melihat King James Version Bapak Ibu, ini artinya under the heaven. Nah, arti kata tersebut itu merujuk kepada ketidakkekalan. Karena surga atau heaven itu adalah tempat di mana Allah itu berada. Tempat yang kekal. Jadi kita diarahkan untuk menggunakan waktu di dalam kehidupan kita ini dengan baik. Karena hidup di dalam dunia itu hanya sementara, tidak kekal. Dan nantinya kita akan menuju kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapak Ibu, tulisan Salomo di kitab Pengkhotbah ini bermuara pada ayat 11. Bersama-sama kita lihat Bapak Ibu di ayat 11. Dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah itu kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu adalah Yahweh, yang artinya memperindah dunia. Jadi Tuhan ingin memperindah dunia ini. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, sesuai dengan polanya.
Seperti ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa Tuhan itu sudah menetapkan jalan hidup setiap kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Setiap masa di dalam hidup kita itu indah pada waktunya, waktu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kata indah ini berkaitan juga dengan kata tepat. Jadi indah dan tepat menurut sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan ada keadaan tertentu, kita langsung menyimpulkan oh keadaan duka ini berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Hidup itu terus bergulir Bapak Ibu. Kemudian kita lihat kembali di ayat 11 Bapak Ibu. Dikatakan ia memberi kekekalan dalam hati. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kekekalan, olam, artinya ketersembunyian, misteri, hal-hal yang tersembunyi, tidak mudah untuk dimengerti. Tuhan memang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Namun terkadang kita tidak bisa merasakan atau melihat keindahan tersebut. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak bisa kita lihat sekarang. Karena kita sesungguhnya tidak bisa menyelami seluruh pekerjaan Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada satu peristiwa terjadi, terkhusus peristiwa duka gitu ya terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menyimpulkan Tuhan tidak mengasihi kita. Karena kita tidak bisa menyelami seluruh pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Finitum non capax infinity. Yang terbatas tidak mampu melampaui yang tak terbatas. Kita ini Bapak Ibu sebagai manusia yang terbatas. Kita tidak bisa melampaui atau menyelami karya dan rancangan Allah yang tak terbatas. Yang kita bisa lakukan apa? Beriman kepadanya. Apa yang dapat kita lakukan untuk terus mengenal maksud Tuhan dalam hidup kita? Melihat keindahan dari Tuhan melalui peristiwa suka duka yang menyelimuti hati kita. Ada dua hal Bapak Ibu di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapak, ajar aku ikut apa juga maksudmu. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Hidup kita ini tersembunyi ujung jalan. Tidak tahu apa yang akan ada di hari esok. Apakah suka, apakah duka. Beriman kepada Tuhan Bapak Ibu menghantarkan kita untuk bergantung pada keadaan. Beriman Bapak Ibu kepada Tuhan itu menghantarkan kita untuk tidak bergantung kepada keadaan. Melainkan kita hanya bergantung kepada kuasa Tuhan. Jadi beriman kepada Tuhan enggak tergantung sama keadaan yang saat ini kita alami. Tapi beriman sama Tuhan adalah bagaimana kita menggantungkan hidup kita pada kuasa Tuhan. Meski tersembunyi, meski tidak tahu hari esok. Beriman membawa kita percaya bahwa pasti Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita. Beriman itu meneguhkan kita. Meskipun ada peristiwa suka dan duka hadir. Kita tahu bahwa Tuhan turut menemani dan berjalan bersama dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu, melekat kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan itu juga harus kita tunjukkan di dalam setiap tindakan kita. Mari kita terus melekat dengan Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan secara mendalam, itu akan membuat kita mengetahui bahwa Tuhan Sang Pencipta melukiskan kehidupan kita amat sangat indah. Jadi Bapak Ibu, kita mau juga belajar dari pengalaman kehidupan kita.
Ketika kita belajar dari pengalaman kehidupan kita melihat penyertaan Tuhan sampai dengan di masa saat ini, kita melihat bahwa oh iya, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, ternyata saya masih bisa ya melaluinya. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu, maka Bapak Ibu, kita juga belajar dari setiap pengalaman spiritualitas kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu yang akan membangun kepercayaan kita juga kepada Tuhan. Jadi kita harus terus membangun relasi dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini karena Tuhan mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita berrelasi, membangun relasi kita dengan Tuhan, membangun pengalaman bersama dengan Tuhan, kita akan mengetahui bahwa setiap duka yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu untuk membuat kita kuat di dalam iman. Tidak ada rancangan Tuhan yang Ia rancang itu mendatangkan kecelakaan bagi kita, kehancuran bagi kita. Melekat pada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, belajar dari setiap pengalaman kita bersama dengan Tuhan menjadi sebuah kunci untuk melihat bahwa melalui duka Tuhan ingin terus menguatkan iman kita. Melalui duka, Tuhan ingin menunjukkan sukacita sejati jika kita tetap berpegang teguh kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah lirik lagu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Lirik di dalam salah satu lagu di Kidung Jemaat. Apakah Bapak Ibu ingat ini Kidung Jemaat nomor berapa? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kidung Jemaat 408 Bapak Ibu. Judulnya Di Jalan Kuku Diiring. Yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Lagu ini tercipta dari pengalaman iman Fanny Crosby bersama dengan Tuhan. Bahwa di dalam keadaan dirinya yang tidak bisa melihat sekalipun, keadaan dirinya yang tunanetra, Fanny Crosby ini tetap bisa merasakan karya Tuhan di dalam dirinya. Ada kasih, ada kebaikan Tuhan yang lekat dengan dirinya. Keterbatasan fisik itu tidak menjadi penghambat bagi ia untuk merasakan kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan yang hadir di dalam hidupnya. Omnipresent God, Tuhan yang maha hadir di dalam suka duka perziarahan kehidupan Fanny Crosby. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, rasanya tidak mudah mengatakan bahwa Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Kalau dalam keadaan suka mudah bilang semua indah. Tapi kalau dalam keadaan duka bagaimana? Semoga kita bisa meneladani Fanny Crosby ini. Di dalam kehidupannya, keterbatasan fisiknya, dia dengan lantang tetap menyatakan bahwa suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan. Saat ini pun kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bebas bergerak, kita terbatas bertemu dengan orang-orang. Ketika ada orang terdekat kita dipanggil Tuhan, kita tidak bisa dengan mudah bertemu. Mungkin hanya menatap dari media sosial. Kita juga banyak mengalami duka di tengah pandemi ini. Rasanya orang-orang yang terkena circle dari COVID-19 ini semakin dekat dengan kita. Ada yang kehilangan mata pencaharian. Ada yang tergores, luka hati karena berbagai peristiwa COVID ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita jangan jauh dari Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan yang menyertai kita dari tahun-tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita sampai pada masa akhir kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita, sebab Tuhan akan menyertai kemanapun kita pergi. Itu jadi janji Tuhan. Ketika saat ini kabut pekat menyelimuti diri, percayalah kelak akan ada langit cerah. Ketika saat ini jalan terasa buntu, percayalah kelak Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jangan putus beriman kepada Tuhan. Mari hidup terus melekat serta membangun relasi dengan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, di akhir khotbah, saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk kita bersama-sama berdoa melalui setiap gerakan tubuh kita, menyerahkan
diri kita kepada Tuhan melalui lagu Kidung Jemaat 408. Tarian ini menjadi doa kita kepada Tuhan, agar Tuhan dapat terus meneguhkan iman kita bahwa suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Dalam suka duka terpancar keindahan dari Tuhan. Kita bersama-sama akan menyanyikan dan juga menarikan sebagai bentuk doa dan penyerahan diri kita kepada Tuhan, bahwa suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlaban, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di akhir dari doa syafaat ini, kita bersama-sama akan menyanyikan dan juga menarikan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Sang Pemelihara kehidupan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami untuk dapat melihat pancaran keindahan Tuhan di dalam peristiwa suka dan duka yang kami lalui. Biarlah ya Tuhan melalui setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, suka dan duka kami dapat terus melihat kebaikan Tuhan. Dan teguhkanlah hati kami untuk kami mengetahui di dalam setiap masa kehidupan kami ada tangan Tuhan yang selalu memeluk kami. Ada tangan Tuhan yang selalu menggandeng tangan kami menyusuri setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini bersama kami mau mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan pemerintah dari negeri ini. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan. Biar itu semua juga berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, dan dapat mendatangkan kebaikan serta damai sejahtera untuk rakyat di Indonesia. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Ketika Tuhan begitu banyak orang yang mulai kehilangan pengharapan, kiranya Tuhan yang senantiasa hadir bagi mereka. Ketika pada saat ini Tuhan begitu banyak orang yang putus asa, biarlah Tuhan yang selalu hadir memberikan kekuatan. Ketika saat ini begitu banyak orang yang rapuh karena peristiwa ini, kiranya Tuhan yang hadir bagi mereka dan meneguhkan hati mereka. Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan seturut kehendak Tuhan, dan setiap orang juga bisa mendapatkan vaksinasi dan bisa menjadi sebuah kekebalan juga di dalam tubuh kami di tengah-tengah keadaan pada saat ini. Kami berdoa kepadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk HUT Penyatuan GKI yang ke-33. Kami mau berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia. Biarlah sebagai Gereja Kristen Indonesia kami dapat terus berderap satu, bergandengan tangan erat, memenuhi setiap panggilan Tuhan di tengah dunia ini. Dan kami juga ya Tuhan diingatkan untuk terus menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami. Kami dapat terus menjadi gereja yang menjadi garam dan terang, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga bisa terus melayani Tuhan di dalam setiap apapun yang boleh bersama-sama kami kerjakan. Tuhan berkatilah dan terus sertailah perjalanan dari Gereja Kristen Indonesia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk GKI Kepaduri dan setiap programnya, setiap komisi-komisi ataupun aktivis ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap program-program yang dirancang. Biarlah setiap program ini bisa mendatangkan kebaikan, kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Kiranya mereka pun dapat senantiasa mempergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan berikan untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di tengah-tengah segala keterbatasan sebagai gereja ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa terus memperlengkapi GKI Kepaduri. Kiranya GKI Kepaduri dapat terus menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi orang-orang sekitar. Kami berdoa kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk panti asuhan ASI Lestari di dalam proses relokasi. Kiranya Tuhan juga yang menunjukkan setiap jalan, memberkati di dalam proses relokasi agar dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan umat di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka. Ketika ada kekecewaan di dalam diri, mari Tuhan Engkau yang hadirkan damai sejahtera. Ketika ada putus asa yang hadir di dalam diri umat, di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Tuhan yang menghadirkan pengharapan kepada mereka. Kiranya setiap usaha Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan jalan. Juga kami berdoa agar kiranya umat dapat terus bersyukur untuk setiap apapun hasil jeripayah yang diterima. Karena itu semua berasal dari Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang sakit, untuk Ibu Sinta Sudhardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesna Narti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudara Michael Hutapea, Bapak Joshua Sembiring, Bapak Rustel Syahaan, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno, dan juga jemaat kami yang lain yang saat ini sedang lemah tubuh, sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang melawat mereka. Sendingkanlah telinga-Mu atas setiap doa dan permohonan mereka. Tuhan yang menolong setiap proses perawatan ataupun pengobatan yang dilakukan. Biarlah melalui dokter, perawatan atau obat-obatan yang mereka konsumsi bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka dapat kepulihan. Kuatkan dan teguhkan juga iman mereka Tuhan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat yang berulang tahun. Saudari Mika Agustin, Ibu Gloria Randonuwu, Bapak Suwandi Rusli, Ibu Lidianti Tanujaya, Bapak Indrianto Sanyoto, Ibu Agustin Yuliana Sanjaya, Ibu Esther Lydia Sapta, Ibu Gita Susilo, Bapak Petrio Bungara, Bapak Sandy Filemon, Ibu Endang Rosmiati, Saudari Tessa Yohana Anggrianto, Bapak Agus Susilo, Bapak Martin Nugraha Sabas, Saudari Fania Musa, Ibu Ellen Melani Rumampuk, Bapak Peter Jacob, Saudari Monica Stefani Zebua, Bapak Yosef Ardian Wijaya, Ibu Julian Amelia, Ibu Dewi, Ibu Indayani Setiawan, Bapak Andrew Lawrence, Saudara Iwan Agung, Saudara David Leonardo Hartanto, Ibu Farida Sulaiman, Ibu Yanti Gunawan, dan Ibu Eviliana Sugiarto, serta jemaat kami yang lainnya yang berulang tahun. Kami berdoa. Kami bersyukur untuk 1 tahun pertambahan usia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Ketika Tuhan menghantarkan Bapak Ibu, saudara-saudara kami sampai di usia pada saat ini, kami pun yakin dan percaya bahwa 1 tahun kehidupan selanjutnya Tuhan pun akan selalu menyertai. Kiranya hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan senantiasa melingkupi setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami. Sebab kami tidak mampu tanpa Tuhan yang hadir bersama dengan kami. Perlengkapilah kami ketika kami juga mulai kehilangan arah ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan yang selalu beserta bersama dengan jalan kehidupan kami. Inilah ya Tuhan setiap doa-doa kami. Dan kami menaikkan setiap doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur minggu kita kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA dengan nomor akun 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Marilah kita naikkan pujian, "Besarlah untungku." Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan pada kami. Pemeliharaanmu sungguh nyata dan tidak pernah terlambat pertolonganmu. Sebagai jemaat Gereja Kristen Indonesia, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Hanya oleh karena anugerah-Mu kami dapat merayakan hari ulang tahun penyatuan GKI yang ke-33. Di dalam rasa syukur, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, pakailah kami baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja untuk menyuarakan kasih-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan melanjutkan perjalanan iman kita. Hadapilah segala kenyataan yang ada, baik suka dan duka, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita semua. Sertamu sabda Bapa lewat jalan yang kelam, lewat air bah aku dekat, ku jaga dan lindungi
Berjalanlah bersamaku, juga waktu kau penat. Ku sertamu sepanjang jalan, sampai kau ke rumahku. Percayalah kan janjiku, kan ku antar kau pulang. Berserahlah kekasihku, sampai akhir kau aman. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menopang kita dalam segala kerapuhan kita, sehingga kita dapat menapaki perjalanan hidup di depan dan dimampukan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang umur kita. Haleluya. Umat yang terkasih, dalam rangka HUT Penyatuan GKI yang ke-33, saya mengundang umat untuk kembali berdiri dan kita akan menyanyikan himne GKI, Berderaplah Satu.